Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Presiden Jokowi hari ini mengingatkan akan adanya pengetatan lagi jika terjadi peningkatan kasus COVID-19. Tidak hanya itu, meski sejumlah daerah terjadi penurunan kasus COVID-19 dan memasuki masa transisi new normal, Presiden Jokowi menegaskan hati-hati dan jangan lengah. Jangan sampai terjadi gelombang kedua COVID-19. Di sisi lain, ironis di masa pandemi, sekelompok warga mengambil paksa jenazah yang masuk kategori penanganan COVID-19. Lalu apa langkah kepolisian dan apa resiko yang ditimbulkan atas aksi anarkistis ini? Tadi malam ada 33 orang diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pagi ini sudah ditetapkan 10 orang tersangka, kemudian yang lainnya tentunya masih berstatus sebagai saksi dipulangkan. Namun demikian tadi malam juga sempat di rapid test dan ternyata ada 5 saksi yang reaktif positif ya. Sesuai dengan standar operasional prosedur rumah sakit, beliau ditangani, dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan ditambah dengan gejala klinisnya, ada indikasi bahwa almarhum ini terinfeksi, indikasi terinfeksi, sehingga diputuskan untuk dirawat di ruang isolasi. Pemirsa, untuk menanggapi dan juga membahas mengenai kejadian pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di berbagai daerah oleh pihak keluarga. Kami akan membahasnya bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Pak Awi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afiani Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, kita membahas ini banyak sekali kejadian yang mungkin akhirnya ujungnya meresahkan banyak pihak. Untuk kesekian kalinya warga membawa paksa jenazah PDP dari rumah sakit. Apa langkah yang bisa ditempuh oleh kepolisian? Oh iya Mbak, pertama-tama tentunya
kami ikut berempati terkait dengan meninggalnya kesekian kalinya korban COVID-19 di daerah Sulawesi Selatan. Namun demikian kita juga menyesalkan terkait adanya dari pihak-pihak yang melakukan upaya pemaksaan untuk mengeluarkan jenazah diambil secara paksa dari rumah sakit, tentunya tanpa prosedur, apalagi menggunakan ancaman kekerasan, mengancam petugas yang secara sah melaksanakan tugas di sana. Tentunya mereka pun juga perlu kita lindungi karena tenaga medis juga berhadapan dengan nyawa juga untuk melakukan pelayanan kesehatan terkait dengan korban-korban atau pasien-pasien COVID-19 ini. Ya, mungkin memang kita harus berempati ada anggota keluarga yang meninggal dunia seperti itu. Tapi tentu tindakan ini yang mungkin anarkis ada konsekuensi hukumnya. Pak Awi, bisa dijelaskan lebih jauh? Iya betul, karena memang upaya-upaya dengan ancaman kekerasan, kemudian penghinaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita tahu sendiri mengerahkan sejumlah orang menekan terhadap petugas medis, tentunya ini ada suatu pelanggaran pidana karena memang petugas medis itu adalah pejabat yang sah menurut undang-undang. Dan dari uraian kegiatan tersebut tentunya polisi sudah bisa melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, dan sejak tadi malam seperti Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan dan ada 33 orang yang sudah ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan dan tentunya sudah ada yang sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Pak Awi, mungkin dari keterangan pihak yang diamankan, bahkan mungkin para tersangka, termasuk analisa dari kepolisian, apa yang membuat warga bisa dikatakan nekat untuk membawa jasad dari pasien yang PDP atau sudah masuk dalam kategori positif? Ada unsur miskomunikasi atau ada faktor lain ya? Ya, yang didapatkan dari penyidik sementara ini memang adanya miskomunikasi. Jadi pihak keluarga belum mengetahui pasti bahwasanya keluarganya ini sudah teridentifikasi atau terkonfirmasi COVID-19. Dari situ bahwasanya bisa dikatakan bahwasanya memang ada komunikasi yang belum intens atau tidak adanya informasi yang transparan sehingga masyarakat ini tidak tahu. Mereka tahu setelah ada pengumuman hasil swab dari rumah sakit. Apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak berulang lagi, terutama sosialisasi protokol kesehatan yang baik, bagaimana komunikasi antara pasien, keluarga, dan rumah sakit bisa berjalan lebih baik? Apa peran yang bisa diambil, Pak Awi? Yang jelas yang pertama tentunya hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita sama duduk dengan menggunakan kepala yang dingin. Kita bisa bicarakan, kita bisa diskusikan, kita bisa bertanya. Namun kalau kita sudah menggunakan emosi tentunya tidak akan ketemu hal ini. Apalagi kita termakan hoax terkait dengan korban-korban COVID-19 ini. Dan untuk ke depan tentunya ini kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita juga punya kepentingan untuk mengedukasi masyarakat. Apalagi pimpinan Polri juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk secara masif melaksanakan sosialisasi, kemudian mengedukasi kepada masyarakat agar betul-betul paham terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan bagaimana kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan.
Apakah ada SOP terbaru untuk aparat keamanan? Juga kita tahu Kapolri sudah mengeluarkan surat telegram mengenai kejadian ini, pengawalan mungkin bagi rumah sakit ataupun juga jenazah lebih jauh agar kejadian ini tidak terulang lagi, Pak Awi. Ya betul Mbak. Tentunya kita juga tidak berharap kejadian ini berulang. Pimpinan Polri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat isolasi ODP maupun PDP serta mengamankan rumah sakit rujukan COVID-19. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukan pengamanan, kemudian pengawalan jenazah sampai ke tempat pemakaman. Pak Awi, terakhir dalam telegram Kapolri disampaikan tersangka kasus penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 dapat dijerat pasal berlapis mulai dari 214 KUHP, pasal 335 KUHP, 336 KUHP dan juga undang-undang tentang kekarantinaan. Bisa dijelaskan lebih jauh agar masyarakat bisa memahami apa konsekuensi hukum jika masih berani atau nekat melakukan aksi ini. Ya, betul memang seperti tadi kita sampaikan bahwasanya petugas medis adalah pejabat yang bertugas secara sah ya dilindungi oleh undang-undang. Tentunya kita tidak boleh melakukan ancaman, pemaksaan terhadap beliau-beliau. Tentunya dengan kejadian ini semua harus bisa berkaca bahwasanya ada ancaman hukuman pidananya. Ada pasal 214 di sana di KUHP, ancaman hukumannya cukup lumayan tinggi, maksimal 7 tahun pidana penjara karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian ada juga kita lapiskan pasal 335, 336 KUHP serta pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, atas waktunya.